Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah PC yang sudah kita rakit untuk kebutuhan sehari-hari yang kita pakai di studio kita. Sebenarnya sih bukan kita rakit dari awal ya, tapi lebih tepatnya kita rakit kembali dari yang sudah ada. Kebetulan DTG kirimin kita sebuah casing unik yang menarik untuk kita coba. Adalah Tecware VXM, sebuah casing ATX dengan bentuk mungil dan kompak yang pas kita rakit bentuknya itu lumayan keren dan cukup menggoda. Di sini kita juga bakalan spill berapa duit yang dihabisin untuk ngerakit PC yang mirip dengan apa yang kita punya. Mana tahu bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau rakit PC buat kalian pakai nge-game, live streaming, editing, rendering juga tentu saja bisa. So, kira-kira bagaimanakah spesifikasi detailnya, berapa juga perkiraan budgetnya, serta bagaimana performanya? Daripada penasaran, yuk tontonin aja videonya sampai ending ya. Sebelum bahas spesifikasi detailnya, kita mau ulas dulu tentang casing Tecware VXM-nya. Casing Tecware VXM ini dibanderol dengan harga Rp789.000. Dia punya dua SKU, ada yang putih dan ada yang hitam. Yang hitam sendiri sepertinya punya harga yang sedikit lebih murah daripada unit yang putihnya. Casing Tecware VXM ini sendiri hampir keseluruhan bodinya itu dilengkapi dengan mesh, baik itu di bagian atas, bawah, samping depan, belakang, serta bagian penutup cover di bagian sampingnya. Satu-satunya bagian yang nggak pakai mesh cuma side panelnya aja. Side panelnya sendiri menggunakan kaca yang udah cukup tebal dan kokoh. Dengan desain yang full mesh begini, casing Tecware VXM ini udah pasti bakalan menjamin PC yang kita rakit di dalamnya bakalan adem dan punya airflow yang bagus banget. Selain itu, dalam paket pembeliannya Tecware juga ngasih dua buah fan ARGB yang terpasang default di bagian depannya. Fan ini selain bisa kita rubah manual, dia juga bisa kita synchronize ke motherboard yang kita pakai. Hal unik lain dari casing ini, selain dia punya bodi yang terbilang mungil, tapi dia sudah support hingga 8 buah fan. Ditambah lagi, casing ini juga bisa dipasangin IO liquid cooler dengan 3 posisi berbeda. Bisa di depan dan di atas bagaimana casing-casing mainstream kebanyakan, dan dia juga bisa dipasang di bagian samping motherboard dengan posisi fan menghadap ke belakang. Keren kan? Baiklah, di sini sambil kita rakit, kita kasih tahu spesifikasi dari masing-masing spare part-nya. Power supply-nya kita pakai Aerocool Mirage Gold 750 watt. Sebenarnya banyak opsi lain untuk PSU yang lebih bagus. Hanya saja PSU ini adalah support dari DTG untuk kita. Jadi kita pakai ini aja. PSU ini selain dia ada nyala-nyala RGB-nya, dia juga udah full modular. Jadinya kita cuma pakai kabel-kabel yang kita butuhkan saja di sini. Ini bikin manajemen kabel jadi lebih mudah dan jauh lebih rapi daripada pakai PSU biasa. Selanjutnya, di sini saya pakai dua buah harddisk sebagai storage tambahan. Masing-masing punya kapasitas 2 TB. Untuk urusan harddisk ini juga tergantung kebutuhan, karena saya sendiri memang butuh space yang jumbo untuk menampung beragam data-data untuk konten. Jadinya saya pakai harddisk aja sebagai opsi alternatif. Di sisi lain, secara budget juga lebih murah daripada saya pakai SSD 1 atau 2 TB. Nah, selanjutnya untuk komponen lainnya. Utamanya motherboard, prosesor RAM, serta SSD NVMe. Ini udah kita rakit semua sebelumnya. Karena memang sebenarnya ini dari casing PC kita yang lama kita pindah ke casing VXM ini. Prosesornya saya pakai Core i5 11400F. Kemudian motherboardnya saya pakai Aorus B560 Gaming HD. Lantas untuk RAM-nya saya pakai T-Force RGB White Edition. Sedangkan untuk storage yang saya pakein di sistemnya, di sini saya pakai SSD M.2 NVMe T-Crate Classic 1 TB. Untuk prosesornya sendiri ini sudah punya 6 core dan 12 thread. Base clocknya sendiri 2,6 GHz dan maksimum boostnya bisa mencapai 4,4 GHz. Di sisi lain, TDP-nya juga sangat ramah, yakni cuma 65 watt aja. Untuk motherboardnya sendiri Aorus B560 Gaming HD juga untuk urusan fitur sudah sangat lengkap. Slot M.2 NVMe-nya juga ada 2 buah. Lantas port USB di belakang juga sangat melimpah. Beberapa fitur optimasi prosesor dan RAM yang dipasang di BIOS-nya juga terbilang cukup lengkap. Kemudian harganya juga nggak mahal. Untuk coolernya di sini saya pakai liquid cooler dari Deepcool, yakni LS520. Ini juga barang support dari Deepcool. Oh iya, untuk total budgetnya sendiri nanti kita akan spill setelahnya. Jadi ceritanya ini PC dulu kita cicil-cicil ngumpulinnya. Beberapa kita beli pas harganya masih tinggi-tingginya. Salah satunya adalah prosesornya. Sekarang untuk ngerakit PC dengan komponen utama seperti yang kita pakai ini harganya jadi jauh banget turunnya daripada dulu di awal tahun 2021.
Baik, kita lanjut ke rakitannya. Untuk casing techwear ini, dia walaupun compact atau agak kelihatan mini, tapi untuk urusan manajemen kabel beneran lega banget. Di bagian atas ada banyak slot yang bikin kita jadi mudah banget untuk ngatur kabel-kabel yang masuk ke sisi bagian belakang. Di bagian bawah pun, kabel-kabel konektor bisa ditata dengan mudah dan rapi. Untuk liquid coolernya sendiri kita pasang di bagian atas ya, karena fan yang bagian depan kita biarkan posisinya secara default. Buat saya, dipasang di bagian atas ini bikin tampilan dalam jadi berasa padat serta compact, jadi lebih estetik menurut saya. Nah, bagian penting yang terakhir adalah VGA-nya tentu aja. Saya di sini pakai VGA dari Ghost Kenworth dan ini adalah Nvidia GeForce RTX 3050. VGA ini spesifikasi dasarnya sendiri adalah 8GB GDDR6 128 bit. Untuk kebutuhan konten kreator yang sesekali butuh pengujian untuk game dan sebagainya, VGA ini udah saya rasa cukup lah. Ya gimana lagi, pengen si RTX 3060 ya atau RTX 3070. Tapi berhubung budgetnya nggak bersahabat dengan dompet saya, jadinya kita konak aja pakai RTX 3050. Hehe. Jadi spesifikasi PC ini menurut saya sendiri yang ngerakit PC-nya itu nyicil-nyicil komponennya, ini udah memuaskan banget. Walaupun saya yakin banyak banget viewer di channel ini yang punya spesifikasi jauh lebih tinggi daripada yang saya punya ini. PC ini pun akhirnya sekarang terakit juga salah satu jalannya karena jadi konten kreator di YouTube. PC yang saya pakai pertama kali saat channel ini dibuat pun cuma sekedar PC dengan prosesor Core i5 Haswell dengan VGA sekelas GTX 750 Ti aja. Bahkan video kontennya pun masih ada di channel ini sepertinya. Oke, sekarang saatnya kita spill berapa budget yang dihabisin dengan estimasi harga komponen PC saat ini. Jadi estimasi harga sekarang itu dengan spesifikasi seperti ini, dengan semua komponennya baru, totalnya jadi Rp16.689.000. Sebenarnya kalau mau kita ulak-ulik lagi dengan lebih efisien, seperti misal RAM-nya kita ambil yang lebih murah, kemudian SSD kita pakai 512GB, PSU kita pakai yang 80 plus bronze aja, kemudian coolernya kita pakai yang harga di bawah 1 juta, harga totalnya itu bisa ditekan hingga di 13-14 jutaan aja. Sedangkan PC yang kita rakit ini secara realnya itu habisnya juga gak sebanyak ini ya. Karena casing, cooler, PSU, RAM, dan SSD kita dapat support dari brand yang produk-produknya kita review di channel kita. Sedangkan beberapa komponen lain itu kita beli sendiri. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana hasil pengujiannya. Pertama kita tes dulu untuk main game. Kita mainin semua gamenya dengan resolusi 2560x1440 karena kita pakai monitor 27 inch. Pada game Cyberpunk 2077 dengan setting medium, dapatkan FPS sebesar 45 fps. Kemudian pada game Far Cry 6 dengan setting high didapatkan FPS sebesar 54 fps. Lantas game God of War dengan setting high didapatkan FPS sebesar 63 fps. Sedangkan game Gotham Knight dengan setting high pula didapatkan FPS sebesar 83 fps.
Game GTA 5 dengan setting maksimal di rata kanan didapatkan FPS sebesar 111 average FPS. Game Spider-Man Miles Morales dengan setting high didapatkan FPS sebesar 83 average FPS. Okay, closing in on you. Be there soon. Just let mom know I'll be late. Ayo, kita. Pada game berat macam Microsoft Flight Simulator dengan setting high pula didapatkan FPS sebesar 41 average FPS. Game Red Dead Redemption 2 dengan setting high didapatkan FPS sebesar 43 average FPS. Lanjut pada game Teardown dengan setting rata kanan, didapatkan FPS sebesar 43 average FPS. Yang terakhir ada game Uncharted dengan setting high didapatkan FPS sebesar 65 average FPS. Lanjut kita juga ngetes dengan benchmark sintetis. Dengan Cinebench R23 dengan 5 kali loop didapatkan skor untuk multicore-nya sebesar 9818 PTS. Sedangkan untuk single core-nya mendapatkan skor 1370 PTS. Dan ini menurut saya udah lumayan kenceng banget. Mungkin salah satu faktornya karena coolernya juga. Dalam kondisi full load kita bisa lihat pula suhu prosesor itu stabil di average 49 derajat Celcius dan maksimum cuma di 63 derajat Celcius aja. Untuk pengujiannya sendiri kita tes dengan casing tertutup di ruangan tanpa AC sama sekali. Untuk renderingnya kita juga tes dengan Blender Benchmark. Hasilnya benchmark blendernya mendapatkan skor 154,70 untuk CPU-nya dan 1491,53 untuk VGA-nya. Jadi sekali lagi buat kita pribadi ini sudah sangat-sangat memuaskan banget untuk saat ini. Tapi pendapat kalian pasti berbeda kan? Gimana nih pendapat kalian tentang PC yang kita pakai kali ini? Tuliskan di kolom komentar ya. So sekian dulu untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.